muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini, malam 15 Syawal 1442 Hijriah, di mana kita sudah mendapat beberapa informasi. Di antaranya ketetapannya adalah pada malam hari ini terjadi gerhana bulan total. Maka tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sungguh Allah telah memberikan kita nikmat, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sayangnya di antara umat manusia ini kurang begitu mensyukuri nikmat Allah, di mana Allah hari ini telah memberikan beberapa nikmat-nikmat. Di antaranya yang jarang disyukuri oleh manusia adalah nikmat sehat. Kenapa hal ini terjadi? Banyak manusia tidak mensyukuri nikmat sehat. Mungkin karena manusia ini panca indera yang Allah telah berikan kepada kita masih berjalan dan berfungsi dengan normal. Seandainya kita sudah merasakan bagaimana mata kita ketika kita tidak mampu untuk melihat, bagaimana kita harus berobat dan menghabiskan berjuta-juta rupiah, bagaimana ketika telinga kita tidak mendengar, dan ketika kita berobat harus menghabiskan berjuta-juta bahkan bermiliar rupiah. Jikalau kesehatan kita ini ternyata tidak berfungsi dan kita sudah masuk ke rumah sakit dan kita harus membayar miliaran rupiah, maka kita akan terasa bahwa ternyata nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita ternyata nikmat yang begitu banyak. Belilah mantas turun, tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di antaranya nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi kenapa di antara kita hari ini sebagai orang-orang yang beriman kurang bersyukuri bahwa Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang muslim? Karena mungkin di antara kita tidak pernah mendengar bagaimana mahalnya Allah memberikan hidayah kepada seorang anak Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana keberadaan seorang Kan'an yang sampai akhir hayatnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada dia, Allah tidak memberikan Islam kepada Kan'an. Mungkin kita tidak akan merasa begitu mahalnya Islam yang Allah berikan kepada kita, karena kita hari ini tidak pernah mendengar bagaimana seorang istri Nabi Lut alaihi salam, di mana suaminya seorang penegak kebenaran. Suaminya adalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih, tetapi sang istri tidak mendukung. Mungkin kita hari ini kurang mensyukuri begitu mahalnya nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ketika kita tidak pernah mendengar bagaimana mahalnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang sangat dikagumi dan orang yang mampu memberikan perisai kepada Rasulullah SAW, yaitu sang paman beliau Abu Thalib namanya. Bagaimana beliau ketika menutup akhir hayatnya, Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan Islam kepada dia, Allah tidak memberikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tentunya kita hari ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Summa awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Sadar ataupun tidak, merasa ataupun tidak merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Tapi sayangnya di antara kita, setelah kita mendapat hidayah dari Allah, setelah kita mendapat petunjuk dari Allah, setelah kita beribu-ribu kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tidak kurang 17 kali kita minta kepada Allah. Maka ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah sebagaimana para nabi yang terdahulu, para syuhada, para sholihin, bagaimana mereka hidup, para nabi hidup dalam sistem kenabian, dan para syuhada, para sholihin, para tabi'ut tabi'in, mereka hidup dalam sistem keilafahan. Maka tatkala kita hari ini mendapatkan hidayah yang begitu mahal dari Allah, Allah telah memilih kita berada dalam sebuah jamaah sistem keilafan Islam, maka hendaklah kita jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim, jangan sampai kita menjadi orang yang muntasib. Jadilah kalian yang fastabiquna bil khair, orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam ini telah Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya bagi kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Dua tanda ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani bi mawdi ahadin. Sesungguhnya bukan karena kematian seseorang terjadi gerhana, bukan juga karena kehidupan seseorang. Hari ini banyak umat Islam yang ternyata begitu ada gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Banyak saudara-saudara kita, walaupun mereka mengakui Allah sebagai Rabb-nya, mereka mengakui Muhammad sebagai Nabi-nya, mereka mengakui Al-Quran sebagai petunjuknya, tapi banyak umat-umat di sana yang ketika datang gerhana matahari maupun bulan, mereka bukan berlindung kepada Allah, tapi banyak orang yang berlindung di bawah meja atau kolong-kolong tertentu. Banyak orang hari ini ketika datangnya gerhana bulan bukan mentakbirkan nama Allah, padahal Nabi sendiri telah memerintahkan kepada kita, apabila kalian melihat dua kejadian besar, baik itu gerhana bulan maupun matahari, fatakbir, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, bukan memukul beduk, bukan memukul kentongan, bukan memukul tiang-tiang listrik dan seterusnya. Hal ini yang pernah terjadi pada umat Islam tempo dahulu. Maka tentunya kita hari ini, di mana umat Islam hari ini begitu lama mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, di mana hari ini umat Islam tidak lagi menghidupkan sunnah-sunnatullah dan sunnah Rasul. Jadi jelas gerhana matahari dan bulan bukan karena adanya kematian seseorang, bukan karena adanya kelahiran seseorang, dan bukan pula penyebab catatnya bayi yang dalam kandungan, bukan semacam itu. Ini harus dikikis habis umat Islam. Karena apa? Umat Islam masih ada sedikit yang paham, oh anak kita cacat gara-gara kemarin ada gerhana bulan, kita tidak masuk ke kolong. Anak saya menjadi pincang gara-gara kemarin kami ada gerhana bulan, kita tidak memukul kentongan dan segala. Ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan dahulu ketika Rasulullah pertama dan cuma sekali beliau melaksanakan gerhana matahari, memang pada saat itu atas kematian putra beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad SAW. Tapi dijelaskan oleh Nabi bukan karena itu adanya gerhana, memang ini adalah suatu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ra'a itu, barang siapa melihat semacam itu, yang pertama yang diperintahkan oleh Allah, fad'u, hendaklah kalian berdoa. Berdoa kepada Allah, inilah tempat dan waktu yang mustajab. Kita berdoa meminta kepada Allah, kita mengajak para umat Islam, karena sesungguhnya berdoa tidak cukup hanya ritualitas, tapi da'a yaitu dakwah. Kita menyampaikan kebenaran kepada banyak umat Islam, kita sampaikan kepada umat Islam, kita dakwahkan tentang persatuan dan kesatuan umat Islam, karena bersatu adalah perintah Allah. Hari ini masih banyak umat Islam yang membedakan perintah Allah yang satu dengan yang lainnya. Hari ini contoh kecil, banyak umat Islam yang begitu yakin bahwa sholat adalah wajib, mereka begitu yakin bahwa puasa adalah wajib. Kenapa mereka meyakini itu? Karena di dalam Al-Quran perintah tersebut berbentuk fil amr, aqimus sholat wa atuz zakat wa kutiba alaikumus syiyam. Tapi hari ini banyak umat Islam yang lain, banyak umat Islam yang mengabaikan sebuah perintah Allah, sebuah ajaran Allah yang telah Allah bagikan di dalam Al-Quran. Bahkan hari ini banyak umat Islam yang anti dengan ayat ini. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu fihi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Hai umat Islam, hendaklah kalian bersatu, jangan sampai kalian berpecah belah. Sementara Allah telah menyampaikan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu fihi. Bersatu kalian wahai umat Islam, dan jangan kalian berpecah belah. Masa perintah yang begini hebat dan dahsyatnya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita hari ini mau bersatu, kita harus sekarang sendiri? Tentunya tidak, karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan,
bahwa sesungguhnya kepemimpinan umat itu semenjak dari Nabi Adam sampai dengan aku Muhammad, umat Islam akan dipimpin oleh seorang Nabi dengan sistem kenabian. Maka setelah itu, setelah aku wafat kata Nabi, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang Nabi ataupun Rasul, tapi umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah.